Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai jaringan ikat. Nah, mengenai jaringan ikat. Jaringan ikat itu sendiri merupakan jaringan penghubung antara satu jaringan dengan jaringan lainnya. Ada beberapa fungsi jaringan ikat. Yang pertama, berfungsi sebagai pengikat atau penyambung antar jaringan. Misalnya, jaringan ikat tendon yang menghubungkan antara jaringan ikat tulang dengan jaringan otot. Nah, selanjutnya ada sebagai penyokong atau pembentuk struktur tubuh, yaitu jaringan ikat tulang. Ada sebagai penyimpan energi, misalnya jaringan ikat lemak. Selanjutnya ada yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap invasi bibit penyakit, misalnya jaringan ikat darah yang mengandung antibodi dan sel-sel darah putih. Kemudian ada yang berfungsi sebagai pelindung suatu organ, yaitu jaringan ikat selaput yang membungkus organ-organ tubuh. Yang terakhir ada yang berfungsi sebagai transport cairan yang dilakukan oleh jaringan darah dan juga jaringan limfa. Jaringan ikat itu sendiri tersusun dari bahan intersel atau matriks dan juga sel-sel penyusun jaringan ikat. Nah, matriks pada jaringan ikat itu terbagi menjadi dua, yaitu ada substansi intersel amorf dan juga substansi intersel fibrosa. Nah, substansi intersel amorf ini merupakan media cair homogen yang berbentuk sol, gel, atau gel kaku. Jadi komponen utama dari substansi intersel amorf ini yaitu glikosaminoglikans dan juga glikoprotein. Nah, glikosaminoglikans yang banyak terdapat pada jaringan ikat itu sendiri merupakan glikosaminoglikans yang tidak bersulfat, yaitu asam hyaluronat. Selanjutnya ada substansi intersel fibrosa atau serat. Nah, jadi yang berfungsi sebagai penyokong. Serat dibedakan menjadi 3, ada serat kolagen, serat retikular, dan juga serat elastik. Serat kolagen ini tersusun dari protein kolagen. Nah, dia berwarna putih bening dan juga bersifat ulet atau lunak. Nah, serat kolagen ini biasa ditemukan pada tendon, ligamen, tulang, dan juga kulit. Nah, selanjutnya ada serat retikular. Serat retikular itu merupakan serat kolagen yang sangat halus. Dia menyerupai serat kolagen untuk ciri-cirinya sendiri. Nah, serat retikular ini berfungsi untuk sebagai penyokong. Nah, yang mengitari pembuluh darah kecil, sel saraf, sel otot, sel lemak, dan juga dia berada di dalam sekat-sekat dari paru-paru di antara jaringan ikat dengan jaringan lainnya, dan di bawah membran epitel, dan juga di dalam jaringan limfoid dan mieloid. Selanjutnya ada serat elastik. Nah, serat elastik ini dia ciri-cirinya ialah berwarna kekuning-kuningan. Serat elastik itu tersusun dari protein elastik albuminoid. Nah, di mana serat elastik ini dia berada di tengah atau dikelilingi oleh mikrofibil. Serat elastik itu terdapat pada pembuluh darah, antar ruas tulang belakang dan juga tulang rawan laring. Selanjutnya ada sel-sel penyusun jaringan ikat, yaitu ada fibroblast. Fibroblast ini yaitu bentuk selnya itu besar, berbentuk pipih dan bercabang. Jika dilihat dari samping dia berbentuk seperti gelendong. Nah, fibroblast ini itu dikatakan sebagai sel tetap pada jaringan ikat karena dia mampu tumbuh dan beregenerasi seumur hidupnya. Kemudian ada makrofag. Makrofag ini dia memiliki ciri yaitu tidak beraturan bentuknya, di mana dia juga bercabang pendek atau kecil dan panjang. Nah, makrofag ini berfungsi pada reaksi imunologis tubuh dan sekresi enzim-enzim, misalnya lisozim, elastase, kolagenase, dan juga agen antivirus interferon. Nah, selanjutnya ada sel lemak. Sel lemak ini hanya ditemukan satu saja atau berkelompok di sepanjang pembuluh darah. Jika berkumpul, maka sel lemak ini akan membentuk yang namanya jaringan lemak. Nah, sel lemak itu mengandung satu tetes minyak yang besar dan juga sedikit sitoplasma.
dan intinya ini yang berselaput pada salah satu sudutnya. Sel lemak itu merupakan sel yang telah berdiferensiasi dengan sempurna atau tidak mampu membelah diri lagi. Selanjutnya ada sel tiang. Sel tiang ini merupakan sel yang tersebar luas pada jaringan ikat. Nah, sel ini dia memiliki ciri yaitu berbentuk lonjong. Nah, sel tiang itu menghasilkan sejenis antikoagulan yaitu heparin dan histamin. Heparin ini berfungsi untuk pembekuan darah, sedangkan histamin itu berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas pembuluh darah kecil. Selanjutnya ada sel plasma. Sel plasma ini merupakan limfosit, di mana dia mengandung banyak sitoplasma dan juga dia memiliki jari-jari roda inti yang berbentuk gumpalan kromatin. Nah, sel plasma ini berfungsi untuk menghasilkan yang namanya antibodi. Selanjutnya ada sel pigmen. Sel pigmen ini itu mengandung pigmen atau kromatofor. Jadi sel pigmen itu terdapat pada kulit, lapisan koroid mata dan juga perimeter. Selanjutnya ada leukosit. Nah, leukosit ini diangkut oleh sirkulasi darah, namun terjadi di luar pembuluh darah sehingga dia terdapat pada jaringan ikat. Nah, leukosit ini berfungsi untuk pertahanan terhadap benda asing. Nah, jenis leukosit itu ada limfosit, monosit, neutrofil, basofil dan juga asidofil. Jadi yang terakhir ia adalah sel mesenkim. Nah, sel mesenkim ini merupakan sel embrional yang masih terdapat pada orang dewasa. Nah, sel mesenkim ini akan berdiferensiasi menjadi penyusun jaringan ikat longgar dan juga sel otot polos yaitu ketika cedera. Selanjutnya mengenai pembagian jaringan ikat itu akan dijelaskan oleh Sofia Zura. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati ini dibedakan menjadi dua jaringan, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar ini merupakan jaringan ikat yang paling banyak yang terdapat di dalam tubuh hewan bertulang belakang. Jaringan ikat longgar ini juga berfungsi sebagai membungkus organ tubuh, pembuluh darah, serta saraf. Jaringan yang termasuk dengan jaringan ikat longgar itu ada jaringan mukosa, yang merupakan jaringan embrional yang muncul untuk sementara pada pembentukan jaringan ikat, serta tersusun dari sel-sel fibrolas yang besar, makrofag, limfosit, kolagen halus, dan substansi dasar yang lunak, mirip gel berlendir atau disebut dengan musin. Selanjutnya ada jaringan areolar. Jaringan areolar ini bersifat fleksibel dengan substansi dasar yang relatif cair. Jaringan areolar ini mengandung banyak sel fibrolas, makrofag, serat kolagen, dan sedikit serat elastin yang membentuk jaring-jaring. Jaringan ini terdapat di antara kulit dengan otot, serta berfungsi sebagai materi pengikat atau pembungkus jaringan lain dan organ-organ. Yang ketiga ada jaringan lemak. Jaringan lemak ini tersusun dari sel-sel lemak yang dibungkus oleh anyaman serat retikulum yang halus, serta celah-celah berisi fibroblast, limfosit, eosinofil, dan sejumlah sel tiang. Jaringan lemak ini berfungsi sebagai bantalan yang melindungi organ-organ cadangan makanan dan isolator penjaga suhu tubuh. Jaringan ini terdapat di bawah kulit, di sekitar persendian, sumsum tulang, omentum atau selaput pada lambung, mesenterium atau selaput pada perut, di sekitar ginjal, dan di belakang bola mata. Nah, yang keempat ada jaringan retikuler. Jaringan retikuler ini tersusun dari jaring-jaring sel retikuler dan sel-sel dengan sitoplasma yang bercabang-cabang panjang. Jaringan ini juga terdapat pada nodus limfa, sumsum tulang belakang, dan hati. Nah, setelah itu ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini tersusun dari serat-serat yang berhimpitan padat dengan sedikit sel dan substansi dasar. Jaringan ikat padat bersifat tidak elastis. Jaringan ini juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jaringan ikat padat secara teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan ikat padat teratur ini tersusun dari serat-serat kolagen yang berhimpitan secara paralel
dan sangat kuat. Contoh jaringan ikat padat ini, yang pertama ada tendon, jaringan yang menghubungkan tulang dengan otot. Yang kedua itu ada ligamen, jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang. Yang ketiga ada apneurosis, yaitu urat otot yang berbentuk lebar dan pipih. Nah, yang kedua ada jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan ikat padat tidak teratur ini dia berbentuk seperti lembaran-lembaran dengan serat-serat yang membentuk anyaman kasar yang kuat. Jaringan ikat padat tidak teratur terdapat pada sebagian besar fascia atau selaput pembungkus dan penyekat. Setelah itu ada dermis kulit, periosteum atau lapisan luar tulang, perikondrium, lapisan luar tulang rawan, serta kapsel pembungkus beberapa organ termasuk hati dan testis. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas tentang jaringan ikat cair. Nah, jaringan ikat cair merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang berada di dalam suatu matriks berupa larutan maupun cairan, di mana pada larutan tersebut mengandung protein-protein. Nah, bagian-bagian dari jaringan ikat cair ini meliputi jaringan darah dan juga jaringan limfa. Yang pertama ada jaringan darah. Jaringan darah ini tersusun oleh sel-sel bebas dan juga matriks cair plasma. Bagian-bagian dari jaringan darah ini meliputi eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit, keping darah, dan juga plasma darah. Fungsi dari jaringan darah ini sebagai pembawa sari-sari makanan, sebagai hormon, oksigen, sisa metabolisme, dan juga mencegah supaya tidak terjadi infeksi. Nah, kemudian yang kedua yaitu jaringan limfa atau getah bening. Jadi, jaringan limfa ini merupakan cairan yang dihasilkan dari jaringan-jaringan, kemudian akan dikembalikan ke aliran darah. Nah, bagian-bagian dari jaringan limfa ini meliputi tonsil, sumsum tulang belakang, limfa, timus, kelenjar getah bening, dan juga pembuluh getah bening. Kemudian, fungsi dari jaringan limfa ini sebagai sistem hormon ataupun imunitas tubuh. Baik, nama saya Nadia Putri Aminia Aritonang. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saya tadi mengenai jaringan ikat penyambung. Jadi, jaringan ikat penyambung ini adalah jaringan kerangka yang berfungsi untuk menyambung tubuh. Dan jaringan ikat penyambung ini dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada jaringan tulang rawan atau disebut dengan kartilago, dan jaringan tulang keras yang disebut dengan osteo. Namun pada kali ini yang pertama kita akan membahas tentang jaringan tulang rawan yaitu kartilago yang terdiri dari 3 bagian lagi. Yang pertama ada jaringan tulang rawan hialin atau kartilago hialin. Yang kedua ada kartilago elastik, dan yang ketiga ada kartilago fibroblast atau fibrokartilago. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tulang rawan hialin atau kartilago hialin. Jadi tulang rawan hialin itu dibungkus oleh perikondrium, di mana tulang rawan hialin ini dapat mengalami klasifikasi seperti di gambar, itu ada bentuknya seperti bulan. Kemudian klasifikasi ini dapat berubah menjadi garis rampung. Jadi tulang rawan hialin ini mudah rampung dan keras. Kemudian letak tulang rawan hialin itu biasanya terletak di luar sendi dinding saluran pernapasan seperti trachea, bronkus. Kemudian juga terdapat di bagian tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian yang kedua ada fibrosa atau kartilago fibroblast atau tulang rawan fibroblast. Namun dalam fibroblast ini tidak mengandung kondilium, namun banyak serat kolagen dan serat seperti yang terlihat di gambar. Bentuknya itu seperti berserat-serat dan rapat. Kemudian kartilago ini merupakan kartilago paling kuat dan berada menyatu dengan tulang rawan hialin. Jadi letaknya itu dekat dengan tulang rawan hialin atau kartilago hialin. Dan jaringan ikat ini mengandung fibrosa yang banyak seperti namanya juga. Kemudian letak si tulang rawan fibrosa ini letaknya di simfisis pubis, yaitu di sekitar tulang kemaluan. Kemudian ada juga di kapsul ligamen dari lutut. Kemudian terletak di persendian tulang bahu dan tulang paha. Kemudian yang ketiga ada kartilago elastik. Ya, seperti namanya tentu saja sudah bersifat elastis. Kemudian
kartilago elastik ini dibungkus perikondrium dan bentuknya itu lentur ya, seperti namanya yaitu elastik, dan tidak mengalami kalsifikasi. Jadi ketika sudah tulang rawan ini tidak mengalami kalsifikasi, berarti bentuknya itu elastis kuat ya, tidak mudah patah dan lentur. Kemudian kartilago elastik ini banyak serat elastin dan sedikit serat kolagen. Jadi walaupun hasilnya serat kolagennya, dia membentuk tulang elastik sesuai. Kemudian letaknya itu biasanya terletak di pada ganglia dan epidermis. Oke, next selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras ini terdapat beberapa komponen, tapi sebelum masuk ke dalam komponennya, saya akan menjelaskan tentang fungsi tulang keras. Jadi tulang keras itu mengandung substansi, ada glucosaminoglycans atau protein polisakarida, kemudian ada serat osteokolagen, yang kedua ada kalsium fosfat, kalsium karbonat, kalsium fluorida, dan magnesium fluorida. Jadi di sini komponen itu ada 4. Yang pertama osteoprogenitor, kemudian yang kedua ada osteoblast, yang ketiga ada osteosit, dan keempat ada osteoklas. Jadi yang pertama osteoprogenitor ini adalah merupakan sel induk dari osteoblast dan osteoklas yang berasal dari mesenkim. Kemudian osteoprogenitor ini selnya berbentuk gelendong, terdapat pada permukaan tulang di lapisan dalam peristeum. Kemudian selanjutnya ada yang namanya dengan osteoblast. Seperti namanya, osteoblast ini merupakan sel yang banyak memiliki variasi bentuk seperti kuboid, piramidal, dan berbentuk lembaran. Kemudian pada osteoblast ini biasanya terdapat pada permukaan tulang, berfungsi untuk mesintesis unsur organik matriks tulang seperti kolagen dan glikoprotein. Kemudian yang ketiga ada osteosit. Jadi osteosit itu merupakan sel yang tertimbun di dalam matriks. Jadi ada beberapa lipatan atau timbunan ya. Kemudian osteosit ini berada di dalam lakuna. Lakuna itu merupakan rongga berbentuk lonjong dan bikonveks. Kemudian fungsinya untuk transportasi zat nutrisi dan zat sisa. Kemudian yang keempat ada osteoklas. Osteoklas ini disebut dengan giant cell. Seperti namanya giant, yaitu besar. Selnya itu besar dan biasanya punya inti berkisar 3-6 buah. Namun anak intinya itu bervariasi. Kemudian letaknya itu terdapat di dekat permukaan tulang atau di dalam lekukan dangkal lakuna. Lakuna ini disebut dengan lakuna Howship yang merupakan berfungsi untuk proses resorpsi tulang atau osteolisis atau penghancuran tulang. Kemudian next kita akan lanjut ke dalam tulang keras. Jadi tulang keras itu dibedakan menjadi tulang sponiosa atau tulang spons dan tulang kompak. Jadi tulang spons itu memiliki rongga, biasanya tersusun dari trabecula, artinya terdapat lamela tengah dengan lakuna yang mengandung osteosit. Jadi seperti bentuk ada lamela, artinya ada rongga-rongga yang terletak di sponiosa ini. Kemudian letaknya itu terdapat di bagian dalam tulang dan langsung berhubungan dengan sumsum tulang. Jadi ketika tulang dibuka maka terdapat namanya tulang sponiosa yang punya rongga-rongga dan lamela-lamela yang langsung tersambung dengan sumsum tulang. Kemudian selanjutnya yang kedua ada tulang kompak, di mana tulang kompak ini merupakan tulang kompak kebalikan dari tulang spons tadi. Jadi jikalau tulang spons itu memiliki rongga-rongga, lain halnya dengan tulang kompak. Tulang kompak itu tidak memiliki rongga-rongga, letaknya itu di luar tulang spons itu sendiri. Jadi ketika kita punya tulang nih, yang pertama kita temukan adalah tulang kompaknya yang tidak memiliki rongga-rongga, yang otomatis melapisi si tulang spons yang berongga-rongga tersebut. Kemudian tulang kompak ini terdiri atas berjuta-juta sistem Hevers. Jadi sistem Hevers ini merupakan sistem yang tersusun menurut sumbu panjang tulang. Kemudian penemu sistem Hevers ini adalah Compton Hevers yang berasal dari Inggris. Kemudian sistem Hevers ini terdiri atas lamela matriks, kemudian ada tulang lakuna, kemudian ada canaliculi dan saluran Hevers itu. Kemudian antara saluran Hevers dan saluran Hevers lainnya